Jadi buat teman-teman semuanya ya, yang harus diperhatikan, semua paylater yang melakukan gesek tunai itu adalah kebanyakan SPayLater. Yang kedua Lazada Paylater, Bukalapak Paylater. Orang-orang yang menyediakan gesek seperti ini, informasinya juga akan ditelusuri. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini hari Rabu, semoga kalian semuanya diberi ketabahan, kesabaran, dan diberikan rezeki yang melimpah setiap harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang lagi viral, yaitu akun-akun yang katanya diblokir tuh bener apa enggak ya, dan kenapa dia sampai diblokir sama OJK, dan bener nggak ini kata-kata blokir ini pantas untuk aku. Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya mau informasikan ya, mungkin agak terlambat saya informasikan tentang aku laku, tapi dalam hal ini saya mencari detail dulu beritanya agar yang tersampaikan kepada kalian benar-benar kalian ketahui ya. Nah, informasi ini tentang aku laku Paylater. Jadi sejak tanggal 5 Oktober kemarin, aku laku Paylater sudah diberhentikan oleh OJK untuk menyalurkan dana kepada nasabahnya, memberhentikan segala kegiatannya untuk aku laku Paylater. Ingat ya, bukan aku laku seluruhan, karena aku laku sendiri itu punya banyak ya, aku laku pinjaman, dana cicil, Paylater, dan dana kini kalau saya tidak salah ya. Nah, makanya sering banyak sekali teman-teman mengatakan, Mbak, saya bayar lunas, saya bayar tepat waktu, saya bayar tanpa ada cicil, tapi kenapa limit saya habis, belum lagi jatuh tempo saya sudah bayarkan. Pada saat jatuh tempo, limit saya yang tadinya belasan juta harus kembali ke nol. Ini kenapa ya? Nah, ternyata inilah dia jawabannya ya, karena mereka sudah mulai dibatasi oleh OJK untuk menyalurkan pinjaman kepada nasabahnya khusus untuk Paylater. Dan ini sebenarnya sudah tertuang pada saat 4 Oktober. Sebelumnya kalau kalian memang menyaksikan video YouTube saya tentang keputusan 4 Oktober, di situ OJK sudah mengatakan bahwa ada beberapa pinjol yang memang akan diberhentikan sementara untuk kegiatannya atau dibatasi segala bentuk kegiatannya untuk penyaluran dana kepada nasabahnya. Nah, yang baru diumumkan sekarang ini adalah aku laku Paylater. Nggak tahu lagi yang lain ya, mudah-mudahan nanti ada lagi. Nah, untuk diketahui ya, jadi untuk aku laku Paylater ini informasinya tidak diblokir ya, hanya dibatasi kegiatan usahanya, dibatasin sementara, dan diminta kepada aku lakunya untuk segera memperbaiki sistemnya ya, sistem ataupun juga dari aplikasinya, agar nantinya tidak terjadi pemblokiran. Jadi itu untuk menjadi pemblokiran, yang pertama mungkin dipantau, yang kedua itu pembatasan usaha, yang ketiga baru pemblokiran. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan cari tahu apa yang menjadi penyebab bahwa aku laku ini sampai dibatasin usahanya, yaitu bahwa aku laku ini melakukan praktik tindakan ilegal terhadap aku laku Paylater, yaitu gesek tunai atau gestun ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, udah paham sekali lah, kayak semua orang-orang udah pada paham sekali lah, bukan hanya di aku laku ya, banyak sekali Paylater yang menyediakan gesek tunai, tetapi yang menjadi naasnya adalah aku laku. Nah, kenapa aku laku? Karena setelah saya telisik, aku laku ini banyak secara terang-terangan menawarkan untuk gesek tunai, dan itu memberikan cashback serta promo-promo untuk mereka yang mau melakukan gesek tunai kepada merchant-merchant yang bekerja sama dengan aku laku. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur dan menjadi penyebab OJK untuk mengambil tindakan kepada aku laku ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, kalau saya tidak salah, banyak sekali praktik-praktik yang seperti ini itu terjadi kepada SPayLater atau Shopee Paylater. Nah, sering banget ya, untuk daerah-daerah yang paling banyak menggunakan Shopee Paylater pun juga ada 3 daerah yang benar-benar sering melakukan gesek tunai kepada Paylater-Paylaternya, yaitu yang pertama adalah di daerah Bandung, yang kedua daerah Palembang, yang ketiga adalah Mataram.
ya, NTB di sana ya teman-teman ya. Nah, praktik untuk gesek tunai ini sebenarnya itu adalah praktik tindakan ilegal. Semua ini dituang ke dalam peraturan dengan nomor 11/11 PBI 2009 dan telah diubah menjadi PBI nomor 14/2/2012 yang berisi bahwa penyelenggara kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu atau AMK adalah ilegal. Ya, jadi itulah penyebab kenapa dari aku laku ini sampai harus diberhentikan sementara dulu kegiatan usahanya oleh OJK. Gitu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian-kalian semuanya yang memang merasa, Mbak aku kemarin ada loh di pay letter ini, kira-kira nanti bakalan hangus nggak ya? Nah, karena informasinya ini baru pembatasan usaha, bukan pemblokiran, maka hutang-hutang kalian yang memang sebelumnya ada di dalam pay letter aku laku ini tetap akan berjalan. Dan pay letternya ini kebetulan juga dia masuk ke dalam SLIK OJK ya teman-teman ya. Jadi masih berjalan, hanya pembatasan untuk penyaluran dana aja kepada nasabah-nasabahnya dan pengurangan limit sampai dengan pembaharuan sistem mereka selesai. Nah, sebenarnya sih ini tinggal satu langkah lagi untuk menuju ke pemblokiran ya, yaitu apabila makin tambah lagi banyak orang yang menggunakan gesek tunai di luar sana, maka untuk menyebabkan OJK mengambil langkah lagi bahwa si aku laku ini tidak mengindahkan secara langsung peraturan dari OJK tentang pay letter. Nah, itu bisa langsung dilakukan pemblokiran. Tapi saat ini sanksinya itu adalah hanya pembatasan usaha dan diminta untuk memperbaiki. Nah, apabila itu sudah diperbaiki ternyata masih ada lagi orang yang melakukan gesek tunai dan masih ada lagi orang yang memang memberikan promo-promo cashback yang gila-gilaan, nah itu bisa langsung menjadi pemblokiran. Itu ya teman-teman ya. Kalaupun kalian mau melakukannya ya kalian lakukanlah rame-rame ya teman-teman ya, biar langsung diblokir. Tapi itu pun yang diblokir baru usaha pay letternya, karena aku laku ini kan punya banyak-banyak lagi usahanya ya. Yang mudah-mudahan lah semua pinjol-pinjol ini satu persatu mulai kelihatan bahwa mereka itu ada usaha-usaha yang ilegal walaupun berstatus legal lah ya, yang pelan-pelan lama-lama mungkin bisa kita up, nanti ujung-ujungnya mereka langsung bisa menjadi pemblokiran usaha. Gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, yang harus diperhatikan, semua pay letter yang melakukan gesek tunai itu adalah kebanyakan S-Pay letter. Yang kedua Lazada pay letter, Bukalapak pay letter. Nah itu ya, kalau untuk Traveloka pay letter kebetulan ini dia hanya untuk hotel, tiket dan kendaraan. Kebetulan untuk orang yang mau melakukan gesek tunai kepada Traveloka ini hampir tidak ada, ataupun mungkin ada tapi mungkin hanya sedikit aja dan belum terdeteksi ya. Dan yang paling banyak itu terjadi pada untuk pembelanjaan retail ya, kayak baju, makanan gitu segala macam yang seperti itu ya teman-teman. Dan informasinya orang-orang yang menyediakan gesek-gesek seperti ini, informasinya juga akan ditelusuri dan akan diberikan sanksi kepada mereka yang tetap memberikan gesek tunai ini ya. Jadi kalau sistem gesek tunai ini sendiri, cara kerjanya ini seperti ini ya teman-teman ya. Kita melakukan orderan fiktif di toko tersebut, kemudian toko tersebut nanti akan pura-pura memberikan barang kepada kita padahal isinya tidak ada, dan langsung mentransferkan uang kepada kita. Nah, kalau ditanya si pemilik barang itu dapat apa? Dapat persenan. Biasanya mereka dapat persennya 10-20% dari 100% yang kita cairkan. Nah, itulah ya kenapa praktek gestun ini sangat-sangat ilegal, karena sudah menyebabkan pihak ketiga. Ada si pinjolnya, nasabahnya, dan pihak ketiganya. Dan pihak ketiga ini tidak melakukan apapun, hanya gesek tunai saja, tidak membelikan barang dan tidak ada apapun, dan orderannya itu adalah orderan fiktif. Nah, itulah yang menyebabkan OJK harus mengambil langkah agar tidak adanya terjadi pencucian dana. Maksudnya money laundry informasinya ya. Dikhawatirkan nanti kalau ada money laundry itu kayak yang terjadi di TikTok lah ya. Jadi ibaratnya kayak ada orang yang ya kasih uang ke mereka, nanti mereka jual barang, terus nanti dikasihlah orang-orang para pembeli-pembeli bayaran yang seolah-olah barangnya laris manis, seolah-olah barangnya itu terkenal, nanti banyaklah buzzer pembeli-pembeli fiktif gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah yang dikhawatirkan ke depannya, karena kalau kayak yang
apa ya, kayak skincare itu kan udah mulai ketahuan ini bahwa di sana banyak money laundry. Nah, dikhawatirkan nanti kalau pinjolnya ini makin dibiarkan, nanti terdapat pula praktek money laundry yang memang jalannya sudah terbuka dari awal. Itu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya yang memang hutangnya masih ada, hutangnya memang masih berjalan di sana, memang masih ada ya. Karena hanya perbaikan sistem aja yang ditunda sama OJK. Tapi kalau emang hutangnya masih berjalan, ya kalau bisa udah nggak usah pakai gestion lagi lah ya teman-teman ya. Nah, udah kalian urusin aja lah dengan hutang kalian yang ada saat ini, untuk perbaiki aja lah ekonomi kalian saat ini. Nggak usah ikut-ikutan yang lagi-lagi viral. Karena apa, kalau yang udah mulai terpancing kayak gitu, kita akan mencari jalan bagaimana kita bisa mendapatkan uang lagi dengan cara yang menumpuk hutang. Ya ibaratnya kayak gaya lubang tutup lubang gitulah ya. Kalau bisa stop aja ya teman-teman ya. Karena tujuan kita satu, yaitu kalau bisa pinjol-pinjol ini sudah tidak ada lagi di Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi informasi dan mood booster lagi buat kalian. Dan tetaplah semangat bahwa apapun yang akan terjadi semuanya pasti ada jalan penyelesaiannya. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.